Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar bersama pada malam hari ini. Yang kita kaji adalah tentang pendidikan, kita mengkaji tentang pendidikan yang utamanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mudah-mudahan bisa selesai, ada empat halaman itu. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Yang pertama tentu kita kembali kepada asal pokok dari pendidikan adalah Al-Quran. Kita lihat dulu. Yang pertama di surat sebelumnya ya, ini ada pengantarnya. Pendidik itu bukan sekedar mengajar, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Takmir bahwa ada to be, to know dan sebagainya. Jadi kalau secara umum ada teach, ada touch gitu ya. Teach itu mengajar, touch itu menyentuh. Nah, gitu. Jadi pendidik bukan sekedar mengajar, mendidik adalah mengajar dan menyentuh. Gitu ya, mengajar dan menyentuh. Menyentuh hati, menyentuh perasaan muridnya. Sehingga orang kalau sudah tersentuh perasaannya, tersentuh hatinya, nanti dia akan berbuat, akan bergerak menuju kepada keadaan yang lebih baik, begitu ya. Tidak hanya sekedar mendidik tapi juga menyentuh. Materinya sudah saya kirim tadi lewat WA, barangkali nanti bisa dicek ya. Yang sudah ada bisa dibaca. Secara ringkas saya tuliskan di sini biar lebih jelas dengan PowerPoint ya. Mendidik anak, mendidik umat. Yang pertama kita lihat surat Al-Baqarah ya. Ayat 132 dan 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu. Mewasiatkan dengannya, dengan apa? Dengan ucapan la ilaha illallah itu. Siapa? Ibrahim, Nabi Ibrahim ya. Wa banihi kepada anak-anaknya. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Wa Yaqubu dan juga Nabi Yakub. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya. Apa wasiatnya itu? Ya baniya, anak-anakku, putra-putra ningsun, innallaha astafa, sak temene Allah iku wis milih. Sesungguhnya Allah sudah memilih lakum untuk kalian ad-dina, din. Din itu keyakinan, gaya hidup, agama gitu ya. Artinya banyak gitu. Fala tamutunna, maka janganlah kalian mati, janganlah benar-benar kalian mati illa wa antum
muslimun, kecuali bahwa kalian muslim. Saya potong dulu nggih. Lah kita kan tidak tahu kapan kita mati. Gitu nggih. Kula panjenengan mboten pirsa kapan kita akan ditimbali oleh Allah. Dicabut nyawanya nggak tahu. Terus bagaimana kok tidak boleh mati kecuali dalam keadaan muslim? Gimana itu? Maka kalau ulama menerangkan ya, cara supaya kita tidak mati kecuali dalam keadaan muslim adalah jangan pernah meninggalkan Islam. Bukan gitu? Oke. Orang itu kalau selalu dalam keadaan muslim, menjalankan Islam setiap waktu, setiap saat, setiap detiknya, maka dia kalau akan mati dalam keadaan muslim. Kan gitu. Ojo mati kejaba kowe Islam. Lah kan mati ini kapan? Lah mula kuwi Islam terus. Nah gitu. Dalam keadaan muslim berserah diri kepada Allah supaya tidak mati kecuali dalam keadaan muslim. Gitu ya. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Jadi niku nggih yang pokok di situ. Ini di sini fala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu ya. Lalu am kuntum syuhada, apakah kalian tuh menyaksikan, jadi saksi-saksi id hadara Yaqub al mautu, tatkala hadir kepada Nabi Yakub apa? Al mautu, kematian. Ketika kematian itu sampai kepada Nabi Yakub. Mau mati ini, belum meninggal, baru mau meninggal. Id qala li banihi, tatkala dia berkata kepada anak-anaknya. Id qala li banihi, kepada anak-anaknya. Apa kata dia? Apa kata Nabi Yakub? Mata buduna mimba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Le nduk, engko yen bapak wis dikapundhut, kowe do arep nyembah sapa? Nah, gitu loh. Kowe nyembah sapa? Gitu. Didangu wonten putra-putrane. Lajeng sami jawab, mereka menjawab, qalu na'budu ilahaka. Kami akan menyembah Tuhanmu ya Bapak. Allah maksudnya. Wa ilaha abaika, dan Tuhannya bapak-bapakmu dulu. Bapak, kakek, bapaknya kakek, kakeknya kakek, atas gitu ya. Siapa? Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Nah, ini kan Nabi Yakub niku kan putrane Nabi Ishak nggih. Nabi Ishak ya. Jadi Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, kan gitu ya. Lah Ismail pamannya Nabi Yakub. Karena Ismail itu saudaranya Nabi Ishak. Ibrahim, Ismail dan Ishak. Siapa itu? Ilahan wahidan, satu Tuhan saja, ilah yang satu, Tuhan yang satu. Maksudnya Allah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami ini, kita ini berserah diri kepada Allah gitu. Ini pertanyaan Nabi Yakub ini itu bukan pertanyaan kosong yang disampaikan begitu saja, tidak. Sebelum bertanya dipersandingin ya di materi saya itu, Nabi Yakub sudah mendidik anak-anaknya gitu loh. Sejak kecil dididik, diajari kon nyembah Allah, diajari kanggo praktek gitu ya, cara menyembah begini, sehingga jadi kulino, jadi paham betul. Sehingga ini pertanyaan ini nek cara cah sekolah wonten kaya testing gitu loh. Bukan kok takon lagi pisan kuwi ngandani mboten. Wis ngandani wis tahun-tahun gitu. Untuk memastikan bahwa mereka nanti nyembah apa, tanya lagi, kamu nyembah apa kamu? Nah, gitu loh. Niki suaranya mboten terlalu gemang ganggu mboten. Jadi gak jelas mboten? Enggak. Jelas ya, oke baik. Khawatir kalau malah nggak jelas gitu. Jadi itu sudah lama, dididik sudah lama, terus akhirnya ada tes tadi. Mata buduna min ba'di. Nah gitu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita juga begitu. Ini dicantumkan dalam Al-Quran, artinya kita contoh itu, kita teladani. Kalau dulu Nabi Ibrahim, Nabi Yakub itu mendidik anak-anaknya untuk innallaha astafa lakumuddin wala tamutunna fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kita didikkan itu pada anak-anak kita gitu. Dididik putra-putrane ngangge ngoten niku wau. Lah aku wis bacut tuwa iki, anakku wis gedhe-gedhe, nggih putune wayah gitu.
cucunya gitu ya. Anak-anak kita sudah bacot gede-gede ya sudah, alhamdulillah dulu kita didik dengan baik gitu ya. Sekarang cucu dididik. Innallaha istofa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Amargi menapa? Amargi menawi namung ngikuti saja. Nek corong Jawa Islame Islam leklo. Napa leklo niku? Leklo niku cilik mula gitu. Wit cilik wis mlebu Islam. Itu kalau tidak diperbaharui, tidak dikatakan, tidak dikandani bahwa innallaha astafa lakumuddin, iki lho le din sing bener ki ya iki, disampaikan begitu, nanti dia ketika sudah gede, dewasa, remaja gitu, kenal dengan yang lain-lain, kok kadang-kadang berubah gitu. Mergone ya lakone agamane mboten nyun sewu, mboten mergo keyakinan, mung mergo pakulinan gitu, sekulino wae gitu. Taklid mengikuti saja. Jadi yen esuk ya tangi, neng kolah, wudu, sholat subuh, biasa otomatis begitu. Tidak ada perasaan bahwa ini harus dijalani gitu. Tidak ada perasaan begitu. Akhirnya kok sedane ya kulino anggeres berubah, pindah kota, kuliah, napa sekolah temudi ngoten nggih. Tidak lagi dipegangi karena ya itu kulino karena ada perubahan, ya wis itu. Tidak lagi dijalankan. Contoh nggih, contoh. Di daerah-daerah pundi kutub, dari kalau kita lihat di peta itu nih, di Skandinavia daerah dekat kutub utara niku teng mriko niku ada waktunya beberapa bulan-bulan tertentu itu malam harinya cuma 4 jam tok, wengine niku 4 jam, awane 20 jam gitu. Kalau nanti kepanggih, saya pernah ketemu dengan seorang dokter, dia kuliah di Swedia, terakhir ngajar di UMS, tidak tahu sekarang masih apa enggak itu. Dulu termasuk timnya Habibie gitu ya, datang ke sana. Terus dia cerita, ya kalau pas 4 jam itu kalau kita puasa, suwe banget itu pasane itu. Pasane 20 jam, 20 jam puasa. Nanti buka, berbuka, salat maghrib, sebentar kemudian salat isya, nanti istirahat rakitan setengah jam atau berapa itu salat raweh, itu istirahat setengah jam, tidak sampai setengah jam ya, dari maghrib setengah jam nggak sampai, isya teraweh, habis itu tidur sebentar, terus sahur gitu. Sahur subuh gitu, salat subuh, bar subuh sare gitu. Karena kata-kata dia maghrib itu jam 10 malam, jam 10 malam maghrib, jam 2 pagi subuh gitu. Jadi 10, 11, 12 nggih. 2 jam to nggih. 12, 2 jam. 1, 2, jam 2 niku pun subuh gitu. Jadi sempit sekali gitu. Lah niku nek niki wau orang-orang yang tidak paham bahwa dia harus menjalankan Islam dengan sungguh-sungguh tadi, ya wegah no, apa poso. Suwe banget kok pasane gitu. Gitu nggih. Wegah. Ya dia cerita, ya berat sekali memang, 20 jam puasa itu, 20 jam poso, bukane mung 4 jam. Bar niku poso neh gitu, puasa lagi. Karena memang sudah waktu subuh, matahari sudah terbit, tapi belum kuliah karena kuliahnya mulai jam 8 seperti biasa, tapi jam 2 malam, jam 2 pagi itu sudah subuh. Contoh ya, begitu berubah itu. Karena tadi menjalankannya tidak dengan keyakinan tapi dengan kebiasaan. Nah itu kita perlu mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Berikutnya surat Luqman. Surat Luqman itu surat yang ke-31 ya. Ayatnya mulai ayat ke-13. Kemudian ini saya lompati nih, 13, 16 dan 17. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur.
Tatkala Luqman berkata, idqala Luqmanu, ketika Luqman berkata kepada anaknya, libnihi, pada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia itu menasehatinya, memberi pelajaran kepada dia, pada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, kamu jangan menyekutukan Allah. Ojo musyrik, jangan musyrik, jangan menyekutukan Allah. Mengapa? Inna syirka, sesungguhnya syirik itu, memusyrikan Allah itu, menyekutukan Allah itu, la dzulmun azim, sungguh kedzaliman yang besar, kedzaliman yang gede, besar. Yang pertama tidak musyrik. Nah, gitu. Rasulullah nanti ngendika ngeten, man mata wala yusriku billahi syai'an dakhalal jannah. Ada hadisnya sahih nggih. Sapa sapane wong kang mati, siapa orang yang mati, la yusriku billahi syai'an, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dengan sesuatu pun, dakhalal jannah, dia masuk jannah, masuk surga. Sebaliknya, man mata yusriku billahi syai'an dakhalan nar, siapa mati musyrik, menyekutukan Allah dengan sesuatu, dakhalan nar, masuk neraka dia. Nah, gitu. Jadi untuk masuk jannah niku jangan musyrik, jangan melakukan kesyirikan sekecil apapun juga, gitu. Ampun, gitu. Musyrik. Musyrik niku apa toh? Musyrik itu meyakini bahwa selain Allah memiliki sifat atau kemampuan sebagaimana Allah. Itu namanya musyrik. Contohnya, ada napa? Kalau yang zaman dulu nggih, berhala atau patung atau apa, diyakini bahwa patung itu bisa berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaannya itu tadi. Enek patung, nek kula zaman ndek ben, zaman ndek cilik nggih, zaman ndek cilik dikandani jare patung gladak iki, patung gladak pirsa nggih. Solo enten patung gladak nggih. Ya terus ngladak kuwi jare yen krungu gamelan sekaten joget jarene gitu. Krungu gamelan sekaten, iki mun sekaten nggih. Rabiul Awal kan ya, Safar Rabiul Awal. Engko nek krungu beduk masjid gede, mantuk-mantuk gitu jarene itu. Mantuk-mantuk itu. Engko nek enek sepur liwat, ngene kan enten sepur to nggih, karepe niku nggih. Mbuh ngopo enten sepur liwat to? Ndek men yo napa? Percaya gitu, apa iya to ya? Dinteni engko nek beduk landelala angger pas beduk, biasanya pas nika, pas napa? Jumatan itu. Dadi ora weruh reca ngladak nggih. Lah lagi Jumatan ning masjid gede itu. Itu gitulah. Meyakini begitu tuh syirik. Kenapa? Lah wong watu lho. Kan batu itu. Gawe saka watu to nggih. Yen menungso mungkin iya sik semantuk-mantuk. Ah watu kok gitu. Itu namanya musyrik. Itu yang dulu, gitu, yang dulu. Lah kalau orang sekarang ini sakniki nggih, musyriknya tidak begitu. Musyriknya itu menyekutukan napa misalnya? Menyekutukan pekerjaan. Nah, gitu. Nyambut gawe nggih, nyambut gawe teng satu perusahaan, napa teng pabrik napa-napa. Bose niku ngomong, "Pokoknya kabeh perusahaan kene iki sing nyambut gawe ning kene ora kena salat." Ora kena salat itu. Ya salat tak pecat. Wah, gitu. Misalnya ngoten nggih. Niki bose niki memang wong anyel karo wong salat ngoten lho. Omene Jumatan, wah. Jumatan mau nang Jumatan tak pecat. Terus wah lah piye aku rek ora nyambut gawe ning kene, aku ora iso nyambut gawe, aku ora iso lah niku lho. Itu namanya musyrik, menyekutukan Allah dengan pekerjaan. Lah kenapa aku begitu? Jangan, kita yakin bahwa Allah itu memberi rizki. Jangan, kalau disuruh begitu jangan mau, golek liyane wae. Kula gadah rencang duwe kanca niku nyambut gawe teng fotokopi. Jadi pegawai dia, fotokopi. Terus suatu saat dhek niku ngedeke fotokopi dhewe ngoten. Niki ngene melu ngene wong. Dhek jadi pegawai terus ngedeke dhewe. Kula takoni, "Mas, ngapa to Mas kok ngedeke dhewe to Mas? Kok ndak ikut sana saja?" Pak, saya itu di sana jane ya penak.
enak, ndak ada masalah, gajinya juga lumayan. Neng niku lho, mboten iso Jumatan gitu. Lho kok mboten iso Jumatan? Nggih. Teng mriku niku istirahat siangnya itu jam 12:30 sampai 12:30. Setiap hari gitu. Bendina ngoten niku. Lah kula suwe-suwe waduh aku ora iso Jumatan ini wis aku tak madheg dhewe gitu akhirnya itu. Kenapa? Tidak kuat. Aku ora iso salat Jumat ngene iki piye gitu. 12:30 neng masjid pun bubar gitu. Ora oleh Jumatan meneh itu. Akhirnya kadang-kadang akhirnya dia terpaksa enggak Jumatan. Akhirnya lama-lama ra kuat akhirnya ngedege dhewe. Lho contohnya nggih. Jangan kalau kita disuruh gitu jangan mau. Kita harus berusaha untuk tetap teguh menjalankan keyakinan kita. Contoh gitu nggih. Baik. Kemudian ayat 16. Ya bunaya anakku. Putrane ingsun. Innaha intaku mithqala habatin. Yen enek barang mithqala habatin seberat biji. Kalau ada seberat biji min khordalin dari sawi, biji sawi. Fatakun fi sokhrotin, lalu dia itu ada di batu. Sokhroh, batu besar. Au fis samawati, atau di langit. 7 langit itu ya, langit-langit. Au fil ardi, atau di bumi. Ya'ti bihallahu, Allah pasti bisa mendatangkannya. Allah tahu itu. Ada barang kecil gitu, Allah tahu. Innallaha latifun khabir. Allah itu maha lembut, maha waspada gitu. Jadi walaupun orangnya itu melakukannya dengan rahasia, delik-delik, wis bengi gitu ya. Kalau cara bahasa Indonesia itu ada itu. Ayam hitam terbang malam, bukan gitu kan ya? Di batu hitam, ayam hitam terbang malam, batu hitam, itu pun Allah tahu bisa mendatangkan itu loh. Allah tahu dan Allah mencatat itu. Nah, gitu. Ini subhanallah, ini detail sekali. Ini kalau diyakini oleh anak-anak kita atau oleh anak didik kita, murid-murid kita, atau malah oleh kita sendiri ya, maka kita tidak akan berani melakukan maksiat sekecil apapun. Kenapa? Lah karena Allah pirsa kok, Allah tahu kok, gitu loh. Tidak berani maksiat walaupun cilik. Nyun sewu, maksiatnya itu cuman ngijolke sandal gitu loh. Teng masjid ini nggih. Mangkate nggo sandal jepit, mulih nggawa napa niku? Selop, Neckerman gitu misalnya gitu. Atau apa yang mahal-mahal harganya itu. Ngijolke gitu. Allah tahu kan? Lah tidak berani gitu. Walaupun mau kayak gitu saja, cuman kecil sekali. Tapi nggak berani. Kenapa? Ya Allah tahu kok. Engko nek aku didangu karo Allah piye? Nah gitu loh. Yakin begitu. Lah ini kalau anak-anak didik kita sampaikan begitu, niscaya mereka akan menjaga, gitu, menjaga. Kok japlak ora wani japlak. Aku dosa nek ngene kok. Bukan ngoten ta nggih. Tirunan ora wani aku. Engko nek ngene dosa kok. Ya wis tak garap-garape dhewe, sak isa-isaku. Lho ngoten. Kenapa? Karena ini engko nek aku didangu piye? Didangu kali Allah. Teng Jogja niku enten sekolahan Kristen. Nggih Kristen. Terkenal, enggak usah saya sebutkan namanya nggih. Di Jogja itu ada sekolahan Kristen. Dia itu sekolah itu bagus sekolahnya. Termasuk ranking atas gitu di Jogja. Sekolah itu semua orang boleh masuk, tidak hanya orang Kristen, orang Islam juga boleh masuk. Yang saya pernah lihat itu memang napa gondrong oleh itu, gondrong rapopo, terus nganggo klambi ditokke ngeten rapopo gitu, bebas. Tapi yang kuat sekali di sana itu murid tidak boleh napa jenenge nirun napa mencontek, tidak boleh sama sekali. Japlak apa meneh, japlak nyirun ra oleh sama sekali. Kalau ketahuan mencontek, kalau ketahuan nirun itu langsung dikeluarkan, saat itu juga dikeluarkan, langsung keluar tanpa ada peringatan. Pokoknya ketahuan nyontek atau menjaplak tadi ya, japlak napa nirun niku wau, langsung ditokke. Walaupun dia sudah kelas 3, jadi sekolahnya itu sekolah SMP SMA kalau tidak salah. Saya dia sudah kelas 3, kelas 9 berarti ya. 7, 8, 9, kelas 9. Tinggal ujian akhir, ketahuan nyontek, dikeluarkan, langsung dikeluarkan. Waktu itu juga. Terus dia masih bisa lagi masuk ke situ, daftar lagi bisa. Neng baleni kelas 1 meneh gitu. Ra oleh langsung sesuk daftar kelas 3 ra oleh. Kowe gelem sekolah ning ngene oleh ning baleni kelas 1. Baleni kelas 7 lagi gitu. Itu gitu.
kuat sekali itu. Karena menurut mereka orang Kristen ini tadi itu sudah sangat buruk gitu. Nek nyontek, japlak, meniru itu sangat buruk. Nah gitu loh, sehingga ditekankan betul. Pokoknya kowe nek gur gondrong ora apa-apa, nek gur anu ora apa-apa, nek kuwi ora kena. Ndak betul, betul-betul ndak boleh gitu. Jadi sama juga kelas 12 nggih, kelas 12 kelas 3 SMA wis karek ujian kok napa japlak, tokke langsung. Waktu itu juga langsung dikeluarkan. Dan boleh masuk lagi bareng kelas isine gitu. Baleni kelas pinten? Kelas 10 gitu. Balik lagi kelas 10 lagi bisa. Tahun depan tapi dasar lagi bisa. Begitu gitu ya. Jadi kalau orang non muslim saja bisa begitu apalagi kita gitu. Harusnya bisa gitu loh. Harusnya bisa. Ono dene nyun sewu nggih, nyun sewu beberapa tahun yang lalu mudah-mudahan sekarang sudah tidak. Sak sekolahan dicontakne kabeh kalih gurune gitu. Kejadian kan itu. Dulu sekian tahun yang lalu itu gurune malah sing ngajari gitu. Iki gen bijine sak kelas kabeh apik gitu. Ditirunke dikei japlakan kali gurune. Kayak japlakan dikandani gitu. Saya punya adik saya itu dulu sekolah di sekolah Islam di Solo sana, tidak saya sebutkan namanya nggih. Karena itu kan aib ya. Yang penting pelajaran saja. Dia punya temannya ini pintar jadi juara 1, juara 2 gitu. Oleh gurunya, adik saya waktu itu masih SD, adik saya itu masih SD. Saya waktu itu SMP atau SMA saya lupa, SMA kalau tidak salah. Cerita, Mas, aku ki dikongkon karo Pak gurune. Jadi satu kelas karena itu ujian nek ben jenenge apa? EPTA nggih. EPTANAS apa zaman ini? EPTANAS nggih. Zaman dulu tuh. Itu diatur, duduknya tuh diatur. Jadi sing pinter ki engko tugase ngei japlakan ning kancane gitu. Itu gitu. Betul. Jadi sing pinter kan rampung sik dhewe ta biasane nggih, rampung sik dhewe. Ngoh ngandani, carane ngandani ngene iki. Begitu diatur gitu. Subhanallah kejadian itu. Kenapa? Karena itu gen sak kelasnya apik kabeh gitu loh. Gen entuk apik kabeh. Jadi aja ngantek enek sing jeblok apa namanya sekolahnya jadi turun rankingnya. Itu gitu. Subhanallah, itu sekolah Islam dan terkenal, cukup terkenal. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak ya, sudah cukup lama, mudah-mudahan sudah bertobat. Itu dulu gitu, itu diatur. Ki nang kene lungguhe nang kene gen iso ngeki jablakan ning kancane. Lho gitu malahan. Itu contoh nggih. Kita ini muslim diajari oleh Allah seperti ini, tapi yang mempraktekkan malah justru orang non muslim. Orang non Islam, orang Kristen malah yang praktek itu. Tadi saya katakan pokoknya ketahuan japlak, nirun, sekali ketahuan ditokne, udah tidak ada ampun lagi, dikeluarkan. Gitu ya, tidak ada ampun lagi, gitu ya. Karena itu dianggap cacat mental, gitu. Berikutnya ya bunaya aqimis shalah, tegakkan salat, wa'mur bil ma'ruf dan perintahlah kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, wanha anil mungkar dan cegahlah kemungkaran. Wasbir alama asobaka dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya itu termasuk perkara yang penting, perkara yang kuat. Ini yang pertama, aqimis shalah, tegakkan salat. Nah ini ya, kita ini kadang-kadang menyuruh anak salat ning yun sewu mboten diajari gitu. Cara ngajari yang paling gampang gimana? Suruh lihat kita sholat gitu. Nabi kan nggih ngoten, Nabi kan berkata begitu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Gitu ya. Salatlah kalian. Pripun kanjeng Nabi? Deloken aku. Aku tak salat, salatku deloken. Kamu lihat aku salat. Itulah kamu salat seperti itu. Nah, gitu loh. Lah kita kadang-kadang tidak mengajari anak-anak kita itu dengan cara tadi orang nyontoni gitu. Sakniki nggih, cah sakniki niku yen jek cilik niku enten bapak putra-putra kita masih kecil-kecil nggih. Nek neng masjid dianggap ganggu, ora playon ning ndi ganggu to nggih. Ora nang masjid, wis. Ada kerugiannya itu, kerugiannya. Jadi dia tidak tahu, tidak pernah melihat bapak-bapaknya, ibu-ibunya melakukan sholat di masjid. Gitu loh. Ada kerugiannya. Bahwa neng masjid ganggu lah. Sekarang anak itu kita ajak ke masjid tapi dijanji ojo ganggu ya le yo, jangan ganggu. Neng masjid itu menjaga ketenangan. Nah gitu, diajari gitu. Supaya dia lihat, oh
bapakku nek salat kaya ngono kae, Pak Imam yang salat ngono kuwi, ngatur shaf kaya ngono kuwi gitu. Belajar dia, belajar gitu. Dadine mengke gede-gedene dia bisa menegakkan salat. Nek ora tau diajari nggih mengke anu kula nggih gadah rencang jaman teng Jogja riyen nggih. Daerah Kulon Progo itu. Bapaknya ini punya keyakinan. Yang cerita anaknya teman saya itu, jadi konco itu. Bapak saya punya keyakinan pokoknya bocah ki ora sah dikongkon ngaji, ora sah dikongkon salat, kok lak ya dalan-dalan dhewe. Begitu jarene. Sing penting kaca-kacane wong apik-apik, kok lak dalan-dalan dhewe. Jadi bapaknya ini seorang kiai sebenarnya, seorang kiai. Tapi tidak ngajari anaknya itu ngaji, ya, ngajari salat gitu. Jadi pokoknya wis ora dadi apik-apik dhewe, itu gitu. Lah wallahu alam, saya nggih kula niki sing matur niki, menurut saya tidak begitu. Seharusnya kita sampaikan kepada anak kita ngene lho, Le, carane salat kaya ngene. Dididik. Salat carane ngene, jaga nek ning masjid aja rame-rame, aja playon, itu dijaga itu. Supaya anak kita juga tidak asing dengan masjid. Lah sakniki cah sakniki niku nggih, nek teng panggenan kula menika cah sakniki niku pripun? Mesake jane, mesake. Nang kutha-kutha niku lho, di desa-desa mungkin masih ada tempat nggih. Neng kutha omahe kan cilik-cilik nggih, cilik-cilik sempit-sempit. Terus cah-cah dolanan ning omah. Seneni karo ibune. Dolanane njaba kono, nang omah gawe reget wae. Dolanan nang kene regeti gitu. Suruh mainan di luar. Mainan di luar, di kota tidak ada tempat main, enake dalan gitu. Adanya jalan. Dolanan ning dalan gitu. Dolanan ning dalan. Seneni wong sing liwat, "Wih, dolanan ning dalan cah cilik, kono. Mlebu kono." Wah, gitu. Suruh masuk. Neng omah seneni neh, sidane teng masjid gitu. Sing rada ombo kan masjid to nggih, rada ombo masjid. Neng masjid seneni Pak Takmir gitu. Seneni Pak Ustad, seneni Pak sinten? Pak Imam gitu. Cah cilik dolanan masjid, kono mulih kono. Gitu. Saya rada guyon pada bapak-bapak yang ada di situ tuh, bapak-bapak ibu-ibu. Lah ya cah kene iki mesake banget ya. Arep dolanan ora krekosane ra jamak. Ning omah seneni ibuke, kon lunga, aja ning omah. Lagi arep tak resiki malah mbok regeti gitu. Ning dalan, seneni karo wong liwat, oh cah-cah dolanan ning dalan, tabrak sisan. Oh gitu kan. Ndak boleh ning dalan. Ning masjid seneni ning masjid. Nah terus ning endi kan? Teng pundi nggih? Ya mbuh ning ndi salat dolanane padahal bocah niku kan butuh dolanan to nggih. Jenenge bocah butuh dolanan. Awake dhewe sing pun sepuh ngenten iki cah cilik gaweane dolanan wae. Lah emang cah cilik gaweane dolanan gitu. Anak kecil itu tidak bisa membedakan antara sungguh-sungguh dan main-main. Itu anak kecil gitu. Iki tenanan apa dolanan niku ora iso bedakne cah cilik lho nggih. Begitu. Memang gitu kan. Maka kalau kita belajar psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, ada di mana anak itu pada usia tertentu dia itu ketika dia bermain itu merasa sungguh-sungguh. Ora kok merasa dolanan ndak. Mbok menawi menjenengan saged ngiling-ngiling nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita ingat-ingat zaman kita kecil dulu. Nek pas dolanan, kuwi apa? Rumasa dolanan ta? Ora, rumasane tenanan. Dadi polisi-polisinan kok nggih, polisi di sini dadi maling, sini dadi polisi. Niku rumasane polisi tenan kok itu, betul itu. Aku dadi polisi tenan, rumasane gitu loh, rumasane. Ya karena anak kecil memang begitu, gitu loh. Sing dadi kuwi bagian apa? Bagian presiden. Dadi koyo rumas dadi presiden tenan itu. Rumasa tenanan itu, padahal jane ya etok-etokan, tapi itulah anak kecil. Nah, gitu loh ya. Kembali ke sini lah, diajari ya bunaya aqimis sholat, tegakkan sholat. Piye to carane sholat? Mengki diajari carane wudune kaya ngene iki gitu. Aku ora iso mulang dhewe, ya digolekne guru, diulang gitu. Gen diulang, apa melu madrasah, apa melu napa ngoten nggih. Diulang kae guru gen iso nglakoni ngoten. Nek mboten mengki ora mudeng. Ngene iki apa ngene iki ora mudeng kalau tidak diajari, nggih. Berikutnya dari Umar bin Abi Salamah. An Umar bin Abi Salamah yaqulu, dia berkata, kuntu hulaman, aku ini anak kecil fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada asuhan. Hajri itu asalnya pangkuan. Pangkuan maksudnya asuhan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abu Salamah itu anaknya Abu Salamah. Abu Salamah itu suaminya Ummu Salamah. Anaknya namanya Salamah, bapaknya namanya Abu Salamah, ibunya namanya Ummu Salamah.
Setelah Abu Salamah meninggal, Abu Salamah itu ikut berjihad, lalu sakit, terluka, lalu meninggal, wafat. Kan Ummu Salamah menjanda, jadi rondo, okay? Setelah masa iddahnya selesai, dia dilamar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istrinya Nabi. Ummu Salamah itu jadi istrinya Nabi, jadi Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin. Lah punya anak namanya Umar. Jadi ini anak tiri, anak walon, anak tirinya Nabi. Dia berkata, wa kanat yadi, dan adalah tanganku itu tati syufis sohfah, bergerak-gerak atau sembrono, dulanan fis sohfah pada piring. Jenenge cah cilik dijak maem terus dolanan, tangannya itu dolanan, piringnya itu dolanan gitu loh, cah cilik nggih. Terus faqala li, maka berkata kepadaku, siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda kepadaku, kata Umar bin Abu Salamah ini. Jadi ini ketika dia meriwayatkan hadis ini, dia sudah gede, sudah dewasa gitu loh, sudah gede. Lah dia ingat waktu zaman kecil dulu, zaman aku cilik mbiyen, waktu aku masih kecil, aku tahu dolanan ngono kuwi. Terus Nabi, bapak tiriku kuwi, Pak Nabi Muhammad itu mengajari kepada saya, ini apa? Berpesan kepada saya begini. Apa ngendikane? Ya gulam, ger anak ingsun, ya ger. Samillah, bacalah bismillah. Kamu mau makan kan? Baca bismillah. Samillah. Satu. Yang kedua, wakul biyaminika, makan dengan tangan kananmu. Nah, itu, makan dengan tangan kanan, bukan tangan kiri, makan dengan tangan kanan. Terus wakul mimayalika, dan makanlah yang dekat denganmu, gitu. Makan yang dekat, ojo sing ado-ado sing cedhak wae, gitu. Lalu dia cerita ini, Umar bin Abu Salamah mengatakan, fama zalatil katimati ba'du, maka tidak henti-hentinya seperti itu terus, tilka seperti itu, tikmati cara makanku ba'du sesudahnya. Nah niki ceritanya nggih, Umar ini zaman dia cilik, dia cerita hadis ini sudah dewasa, sudah gede. Aku zaman dia cilik mbiyen, aku tahu lagi maem dolanan piringnya tunggu dolanan oleh dia. Terus dingin-dingin kan Nabi, maca bismillah sik, bismillah dulu ya, baca bismillah. Terus makan dengan tangan kanan. Kamu mau makan, ambil dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Terus makan yang dekat. Saya potong yang belakang dulu. Makan yang dekat ini itu maksudnya kalau kita makan jamaah, makan bareng-bareng, atau mungkin makan di meja makan gitu ya, di meja makan. Ora sang golek sing adoh kono gitu. Golek wis cedhak kene gitu. Maka cara ngaturnya niki penting loh nggih. Cara ngaturnya niku nek ngangge meja makan itu, lauk ditaruh di tengah. Itu ya, masing-masing Mbak ambil nasi sendiri-sendiri to nggih. Kalau makan sendiri-sendiri nih, kalau bukan makan jamaah, ambil nasi sendiri-sendiri, lauknya di tengah. Semuanya cedhak gitu loh, semuanya dekat gitu. Ojo sing kene sambel sing kono iwak, ojo gitu. Pesake sing tidak sambel gitu. Tidak sambel, aku cedakku sambel tok ya, masuk sambel tok nggih. Makanya ditoto yang bagus itu. Itu kalau makan sendiri-sendiri. Kalau makan jamaah itu maksudnya satu nampan dipakai makan bareng-bareng, itu kembulan itu loh nggih. Kembulan bareng-bareng nggih. Sak nampan, sak piring sing gedhe ngene kok, sing maem 3 napa sekawan ngoten nggih, 4 orang atau 3 orang atau 5 orang gitu. Caranya semua dikasih nasi dulu. Sak nampan tuh nasinya roto gitu. Nanti lauknya taruh di tengah. Jadi kabeh cedak. Sehingga ini bisa dipraktekkan ini. Kulmi mayalik itu bisa dipraktekkan gitu. Karena apa? Karena ya cedak kabeh to lauwe. Lah ning tengah kok gitu loh. Kabeh cedak. Enek sambel ya kayak tengah gitu. Jadi kabeh cedak juga gitu. Gitu caranya ya. Jadi supaya tadi ora iren, sing kono iwak, sing kene tempe, sing kono urang, sing kene sambel. Waduh, ya basa ora penak gitu. Nah, itu jangan gitu. Jadinya harus jauh lah. Nah, itu. Maka kalau cara mengatur makanan begitu. Utawi ada lagi ini caranya yang lain lagi. Ngangge meja makan sing saged diputer. Gitu nggih. Kula nate niku enten saudara kita sekarang sudah meninggal itu. Di daerah Solo sana, di daerah Jajar itu. Meja makannya bunder gitu, bisa diputer. Jadi kalau
tengahnya asnya porosnya nggih. Yang di sini ada tiga tingkatan gitu, yang sini porosnya. Ini lauknya bisa diputar gitu loh. Aku pengen jikok kae, aku pengen Pak pitik puter krek bisa gitu loh. Itu boleh kalau gitu. Tapi kalau nggak bisa diputer, semua lauknya taruh di tengah gitu biar dekat semuanya, biar kabeh iso komanan gitu nggih. Itu yang belakangan. Yang ini bismillah dulu. Mak baca bismillah dulu. Loh, ini ketoknya sederhana nggih. Gur maca bismillah ning subhanallah. Ternyata kalau tidak diajari niku orang maca bismillah kok piye? Gitu lho, orang maca bismillah. Cah cilik napa melih kok cah cilik kadang-kadang piye sepuh nggih ngoten no. Lali gitu loh, lali. Iya aku bismillah. Kan gitu ta ya. Bismillah atau bismillahi awalahu wa akhirahu, atau kalau terlambat itu kan ya bismillahi awalahu wa akhirahu, karena lali tadi ya bismillah dulu. Nah gitu loh. Satu itu. Jadi itu diajari. Nek betul diajari ndak tahu. Ora mudeng wis waton wae langsung makan biasa. Selalu wae nggih. Langsung makan. Padahal harusnya bismillah dulu. Ada orang Jepang jenenge kula lali niku. Dia itu bikin apa? Bikin riset. Ini nggih. Ini ada minuman. Biasanya bukan minum teh tapi minum air putih gini. Dia itu bikin riset. Salah satunya, mengapa kok orang Islam itu kalau mau minum baca bismillah dulu gitu. Nabi suruh gitu kan, bismillah. Jadi bismillah lalu baru minum itu. Dia buat percobaan. Ada gelas-gelas jejer-jejer gitu. Lalu gelas yang pertama diomongi baik gitu. Dia tentu tidak baca bismillah, dia bukan orang Islam, orang Jepang, tidak tahu agamanya apa. Diomongi baik, omongan-omongan yang baik gitu. Diomongi baik, sudah selesai. Gelas yang kedua diomongi biasa, tidak baik, tidak buruk gitu loh. Yes, omong biasa. Karena ini tadi baik, isinya doa atau pengharapan yang baik gitulah. Yang pertama tadi gitu. Gelas yang kedua diomongi biasa. Gelas yang ketiga, nek cara kita dipisu-pisui, diomongi enak gitu loh, diomongi buruk gitu. Terus diperiksa di lab. Dia ambil gelas yang pertama yang diomongi bagus tadi, doa-doa yang bagus itu diambil di lab ke. Yang ini yang kedua juga dicek di lab, yang ketiga juga dicek di lab. Ternyata terbukti dengan hasil pengecekan laboratorium itu, gelas air yang isinya didoakan baik tadi, ini bukan bismillah loh, ini bukan. Itu molekul kristalnya itu bagus sekali itu. Bagus molekul kristal, di situ ada molekul kristalnya itu. Bentuknya bagus, teratur, bagus, baik gitu loh. Yang biasa tadi juga biasa, tidak baik, tidak buruk, yes, biasa. Lah yang diomongi dipisu-pisui tadi, diomongi buruk tadi, itu elek banget itu. Molekulnya rusak itu. Dan dia bikin eksperimen lagi, ternyata ini itu menyebabkan yang molekulnya baik itu kalau diminum jadi baik. Gitu. Tubuhnya jadi sehat, jadi masuk ke tubuh dengan baik, itu gitu. Sedangkan yang biasa ya biasa, yang buruk membuat tubuh jadi sakit. Oh, gitu. Jadi nyun sewu, kita mau minum baca bismillah, minum itu ternyata setelah sekian ribu tahun ya, 1400 tahun sesudahnya diperiksa orang, ternyata ada hikmahnya tadi. Loh gitu. Maca bismillah sih, durung maam, bismillah sih, bismillah baru makan. Bismillah baru minum. Loh gitu loh. Ternyata itu begitu, nggih. Satu. Yang kedua, kul biyaminika. Ini juga sama, makan dengan tangan kanan. Niki nek ra diajari nggih, mboten saged. Napa melih? Nek dahar niku. Stik napa-napa niku. Nek mriki sing sekarang banyak populer itu kan stik ya. Jadi gini. Biasanya kan ngangge hot plate nggih. Hot plate itu kan piring panas itu loh nggih. Di situ sudah. Terus sebelah kanan ini pisau. Sebelah kiri garpu. Nah kan gitu kan. Jadi stiknya atau dagingnya kita cucuk dengan garpu dulu. Cocok gitu kan. Terus diiris. Nah, diiris kan. Diiris jadi kecil. Terus makannya kan pakai garpu. Tidak pakai pisau toh, maksud mamau pisau ini kan dia medeni kena napa tutuke mulutnya itu kan bahaya kan.
makan pakai garpu, maka ditusuk dengan pisau, diiris dengan pisau jadi kecil kan, ditusuk dengan garpu, garpunya di kiri, tusuk gini terus dimakan. Bukan enak loh? Enak, neng keliru itu, karena makanya pakai tangan kiri. Itu terjadi di barat sana, diajarkan sampai ke sini. Sekarang di sini banyak kan stick-stick gitu. Lah orang tiru-tiru wong barat. Apik banget ya, enak banget itu. Nah kan gitu, akhirnya ya sudah, makanya pakai tangan kiri. Lah terus pripun cobi, mosok diwale, apa jenenge pisone ning kiwa kan kiko gitu. Kan kidal kita kalau orang kidal enggak bisa, tapi kalau kita kan enggak bisa. Tusuk gini pisone kene kan angel. Carane pripun? Caranya kita iris kabeh sik. Gede toh nggih? Stiknya banyak apa? Dagingnya banyak. Kita iris kecil-kecil dulu. Diiris kabeh cilik-cilik wis rampung nggih. Rampung terus pisone selehke. Wis selehke. Ana apa? Garpunya pindah kanan. Nah, pindah kanan, tusuk sambil makan gitu. 1, 2 gitu caranya. Kowe kok ngono carane Maam? Lho ngene iki carane Maame Nabi ngene iki, diajari nganggo tangan. Oh, gitu loh nggih. Sampaikan begitu. Kenapa? Ini pendidikan. Pendidikan dididik supaya bener. Nah, gitu. Supaya bener. Lakukan Maam nganggo stik, saiki nek Maam liyane. Baik sama. Makan tahu sama lombok. Nah, kan gitu kan ya. Tahunya pakai tangan kanan, lomboknya tangan kiri. Kan gitu kan. Penak banget toh. Ini tahu, makan tahu terus makan lombok. Tahu, lombok kan enak toh nggih. Tapi salah niku. Salahnya kenapa? Lomboknya tangan kiwa. Lah terus piye? Ya tangan-tangan kabeh. Carane piye? Maam tahu sik, tahune selehke tak dijikuk lombok. Nek ora, lomboknya dijikuk dicekel ngeten iki. Iki tahu ya. Nek contohnya mana iki? Niki tahu kali lombok sampai cekel ngeten iki. Makan tahu, makan lombok kan bisa gitu. Kalau kita asari bisa. Lagi mumpung masalah makan nggih. Kita diajari juga walaupun tidak wajib ini kalau yang ini tidak wajib karena memang itu sekedar sunnah nggih. Tapi kalau kita perhatikan lebih baik makan dengan tangan, tidak dengan sendok. Walaupun sekali lagi tidak wajib. Apalagi kalau ada kuah nggih, kuah kita susah kalau tidak pakai sendok. Lah Nabi mengajarkan makan dengan 3 jari. Ini 3 jari. Jempol, telunjuk dan jari tengah. Nanti kalau pengen bersani hadisnya ada di Mu'jamul Kabir kalau tidak salah atau Broni. Disebutkan itu ibu jari, jempol, jari telunjuk dan jari tengah. Kalau yang lainnya 3 jari gitu saja, tidak disebutkan jari apa itu. Terus orang mosok gur telu, aku biasanya ngene kok. Telu po ya iso itu. Oh, yo kalah cepet karo kancaku, kancaku ngene mame, makanya gini gitu. Lah, kok telu ngene lah. Kita bilang, kita belum kulino saja. Nek kulino ngejane sakit itu. Lah kok mung telu. Telu ini kan jari 3 nggih. Lah wong Cina niku lho, maaf nggo sumpit iso kok. Sumpit mung loro nggih. Mami ayam niku nggih. Ene sumpit itu nggih. Maaf itu kan bisa itu. Dengan 2, bukan 3. Lah kan mie itu bukan nasi loh. Orang sana biasa juga makan nasi juga gitu. Pakai itu ya bisa gitu. Jadi bisa. Artinya sebenarnya nggih saged. Sekali lagi ini tidak wajib. Saya cuma menyampaikan ini sunnahnya. Kalau bisa kita makan dengan jari lebih baik daripada dengan sendok. Tetapi tidak harus gitu loh nggih. Kalau tangan kanan ini harus tutu tangan. Lah aku kidali, walaupun kidal berusahalah untuk makan dengan tangan kanan, walaupun kidal, gitu ya. Kidal itu biasanya pakai tangan kiri. Khusus untuk makan dikulinake tangan-tangan. Kenapa? Karena Nabi nyuruh, wakul biyaminika, gitu ya. Makanlah dengan tangan kanan. Niki ngatos jaminan niki. 9:30, oke. 9:30 nggih. Baik. Jadi dengan cara ini Umar bin Abu Salamah itu makanya bener sampai gedenya gitu. Niki nggih dados kadang-kadang kita untuk memberitahu anak itu di saat-saat di mana dia itu longgar, ini juga sama ini. Waktu-waktu masih tidak dalam saya kita ulang yo, nomor 1 iki nomor 2 iki mboten. Ini waktu makan, waktu longgar dia diajari. Ngene lho carane Maam. Diajari itu. Percontohan pengajaran dengan contoh itu yang lebih baik, yang lebih enak. Dan ini disuruh, diperintah.
Anak kecil itu kalau menurut psikologi, anak kecil itu lebih mudah diperintah daripada dilarang. Karena mereka mikirnya masih terbatas. Mboten kaya awake dhewe sing pun sepuh ngeten mboten. Yen dilarang niku mengke sing dieling-eling malah mburine sing dilarang niku wau. Le aja bengok-bengok, mudenge malah kon bengok-bengok gitu loh. Dadine malah bengok-bengok dhek. Aja bengok-bengok malah bengok-bengok. Kenapa? Karena sing dipahami burine gitu loh. Maka kalau Nabi disuruh, tidak dilarang tapi disuruh. Nah, ini tadi Umar bin Abu Salamah itu bermain piring tidak dilarang. Jangan bermain piring, mboten. Tapi baca bismillah. Disuruh ta nggih? Didhawuhi, bukan dilarang. Baca bismillah, 1. Terus makan dengan tangan kanan, 2. Perintah juga toh? Makan dengan tangan kanan. Jangan tidak mengatakan ojo maem nganggo tangan kiwa, mboten. Maem nganggo tangan. Oh gitu loh. Makan pakai tangan kanan. Itu lebih praktis, lebih mudah dan lebih tepat untuk anak-anak. Saya kasih contoh, saya beri contoh. Kembali ke masalah bermain lagi. Anak-anak kita bermain di rumah. Di rumah, di kamarnya sendiri. Dia punya kamar, ada beberapa anak gitu ya, 2 atau 3 anak, dolanan yang kamar. Orang tuanya marah, nesu, bapaknya nesu, ibunya nesu, atau ibu saja lah, mungkin bapak sedang pergi di luar gitu, ibunya marah. Ojo dolanan yang kamar, gitu kan ya. Jangan main di kamar. Anaknya paham akan larangan itu paham, orang oleh dolanan yang kamar. Akhirnya dia pindah. Dolanannya pindah yang dapur, gitu. Kan orang yang kamar toh, sing yang kamar kan, pindah yang dapur. Ibunya nesu neh, ojo dolanan yang pawon, jangan mainan di dapur, gitu. Anak bingung, kamar ra oleh, dapur ra oleh, pindah kamar tamu, gitu. Ruang tamu. Neng kene oleh berarti, wow, ojo neng kamar tamu, bingung anaknya. Piye iki aku? Kene salah, bingung. Neng kolah sedane. Kolah sedane ojo neng kolah lah. Piye gitu. Lah daripada begitu, nggih bapak-bapak, ibu-ibu, daripada kita nglarang neng kene, nglarang neng dadak bola-bali ngomong terus anaknya keliru-keliru wae. Kita siapkan tempat. Le, ger, do, yen dolanan neng kene. Rampung gitu. Dolananmu yang kene, wis dikek nggon gitu. Kene, dolanan neng kene. Wis, sudah. Nanti kalau dia pergi ke lain loh, ibu wis ngendika to dolanannya neng kene, mainannya di sini. Oh, gitu loh. Dengan cara itu, anak itu akan lebih mudah memahami, ya gitu. Mudah memahami. Jadi dilarang. Itu tembok aja diorek-orek, itu dunggon ngorek-orek. Ora ngorek-orek tembok, ngorek-orek karpet itu. Senene ojo ngorek-orek ning karpet. Oh senene. Apa? Jendela, kaca, diorek-orek itu. Kayak dudu tembok kaca itu. Anu kaca ini. Senene kan gitu kan. Nah sudah. Le nek arep ngorek-orek nang kene lho. Nah, siapkan itu apa namanya? Whiteboard itu kan ya. Papan tulis putih itu yang bisa dihapus itu. Ini spidol yang bisa dihapus, board marker, yang ini whiteboard sudah. Orek-orek di sini. Wis karepmu wae orek-orek itu. Tawa nek keramik ngenten iki diorek-orek kang ngene kok kan nggih sakit itu. Nanti dihapus juga bisa itu. Saya punya banyak teman juga di Jogja itu. Karena enggak punya whiteboard sama adik anaknya itu. Cuman kan pakai spidol apa? Iya, bukan permanen ya. Board maker namanya, board marker itu yang bukan permanen itu bisa dihapus itu. Di keramik-keramik ini bisa dihapus itu. Ora-ora scan, jenenge bocah cilik, gambar nang kene, gambar nang ora scan rampung, busak wis. Nanti ora-ora aneh, baru busak lagi. Begitu butuh dibersihkan, busak lagi. Bisa itu. Contohnya begitu. Jadi diberi kesempatan dan diajari begini loh caranya itu. Dolananmu nang kene. Misalnya bal-balan gitu. Bal-balan juga gitu. Oh coba bal-balan nang kene, senene nang kene. Bal-balan coba bal-balan nang kene. Nah, kita beritahu ya, bal-balan nang kono kae lho ngene. Lah, di sana kamu bermain bola di sana. Nah, gitu loh. Dengan begitu lebih mudah bagi anak. Baik, ini jam saya jam 20 lebih 28. Nang mriki atau kerindir kita nggih. Betul, 28 nggih. Nggih. Tinggal 2 menit. Ini terpaksa tidak bisa selesai. Nanti bisa dibaca sendiri nggih. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, barangkali wonten ing badhe dipun tangletaken, monggo. Masih ada waktu sekitar 2 menit jam saya. Monggo Bapak Ibu yang
Ye, ditanyakan tentang bagaimana kalau orang membagi warisan tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah. Ya sama, itu termasuk maksiat juga kepada Allah. Maksiat kalau dia meyakini bahwa hukum selain yang ditetapkan Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, ya syirik, sama saja. Ya, jadi misalnya gini, nek wong wedok, anak wedok separone anak lanang, nek wong dalam Islam kan gitu ya. Tak nggih padha, ora sing beneri padha, iki salah iki. Ngomong begitu itu berarti dia syirik. Artinya dia menyekutukan Allah dengan yang lain. Menyekutukan Allah dengan yang lain, merasa bahwa ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Itu sama saja. Tadi juga gitu sama. Iki aku nek ora mak nyambut gawe nyang kene, aku ora padahal yang memberi rezeki kan Allah. Gitu kan? Enggak bisa. Itu harus dihindari. Antum malih? Iya, ada lagi? Cekap? Cekap nggih? Nggih. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin.